Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kita sedang ada dalam Minggu Paskah, karena itu saya ucapkan selamat Paskah, merayakan kerelaan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang rela disembelih untuk dosa kita. Kita baca suatu renungan tentang Paskah yang pertama. Maksudnya kita baca ayat-ayat tentang peristiwa Paskah pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Keluaran pasal 12 ayat 3, 6, dan 7. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudara, kita tahu ini adalah cerita Paskah pertama. Tuhan menyuruh orang-orang Israel melakukan Paskah pertama, menyembelih anak domba untuk membebaskan mereka keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir dan memulai perjalanan menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk Abraham, nenek moyang mereka. Saya tidak akan bicarakan unsur teologis apapun. Yang kita mau soroti adalah 4 hari, ada selang waktu 4 hari di mana anak domba ini harus disimpan di dalam rumah tangga masing-masing. Tanggal 10 si ayah kepala keluarga akan membawa seekor anak domba masuk ke dalam keluarga itu. Lalu kalau di sini kita baca dikurung sampai hari ke-14. Jadi dari tanggal 10 bulan itu sampai tanggal 14, artinya ada 4 hari anak domba itu ditaruh di rumah tersebut. Tapi kata dikurung di sini, mengurungnya sampai hari ke-14 bulan itu sebenarnya kurang tepat, karena mengurung mungkin bayangan kita anak domba ini ditaruh di kandang, terpisah dari rumah, di belakang sana, tidak nyambung gitu, hanya sekedar diberi makan. Tapi bukan, karena terjemahan-terjemahan lain bilang kamu menyimpannya di dalam rumah. Terjemahan yang lain lagi malah bilang kamu merawatnya, memeliharanya. Nah, dan orang-orang Yahudi sendiri dalam prakteknya melaksanakan Paskah ini, mereka memang tidak menaruh di kandang, tapi mereka membawa anak domba itu ke dalam rumah, gabung dengan keluarga, dianggap anggota keluarga, dipelihara seperti binatang peliharaan, anjing atau kucing. Nah, saudara, coba bayangkan, kita semua tahu rumah tangga seperti apa. Kalau seorang ayah bawa binatang peliharaan yang baru, mereka pada umumnya anak-anak suka ya. Memang ada yang nggak suka, tapi pada umumnya anak-anak itu suka binatang, bermain-main dengan binatang. Mereka akan lakukan apa dengan anak domba itu? Yang umur setahun, yang polos, yang imut-imut gitu. Mungkin mereka akan kasih nama. Mereka akan ajak jalan-jalan. Mungkin dikasih tali untuk dibawa-bawa seperti anjing. Mereka akan kasih makan, ayo coba dikasih makan kue ini, kasih makan ikan laut. Mungkin mereka bereksperimen dengan itu. Mereka mungkin akan ajak anak domba ini tidur, rebut-rebutan siapa giliran mengajak anak domba ini tidur malam ini, dan sebagainya. Tapi kemudian pada hari yang ke-14, si ayah akan datang dan mengambil anak domba itu dan bilang sama anak-anaknya, maaf ya, sudah cukup 4 atau 5 hari ini kalian main, sekarang anak domba ini harus disembelih. Nah, saudara bisa bayangkan kehebohan mungkin yang terjadi. Loh, kenapa? Protes sana, protes ini. Apa salahnya? Kenapa kami nggak bisa terus melihara dia? Lalu kenapa ini harus terjadi? Mungkin ada yang nangis dan minta bener bahwa jangan, kasihan dong, dan sebagainya. Lalu ayah akan menjawab, ini harus dibunuh karena kejahatan kita. Ini disuruh Tuhan, disuruh Allah, Allahnya kita, Allahnya bangsa kita, menyuruh kita lakukan ini, bahwa dia harus mati karena kejahatan-kejahatan kita. Nah, ya, kehebohan itu mungkin terus berlangsung, dan mungkin anak itu beberapa hari
tidak bisa tidur atau begitu, seperti itu yang ekstrim ya mungkin. Tapi yang saya pingin tarik perhatian kita adalah ke aspek personal ini. Anak domba itu bukan tidak nyambung dengan kita. Dia ada di situ, anak-anak itu, anggota keluarga itu terlibat secara emosional dengan anak domba ini, seneng main bersama-sama, merasakan kebersamaan itu. Tetapi Allah merancangkan demikian. Kenapa enggak langsung saja beli anak domba atau dapatkan, cari anak domba di mana, langsung sembelih pada hari ke-14, nggak usah dikurung selama 4 hari itu. Tapi Allah memilih cara demikian karena apa? Supaya kita merasakan kehilangan itu, merasakan apa? Pedihnya, sedihnya, membayangkan bahwa sesuatu yang lucu, sesuatu yang tidak bersalah, sesuatu yang indah, sesuatu yang imut-imut, yang menyenangkan itu harus mati gara-gara kesalahan kita. Mungkin saya pernah dengar seorang guru saya di tempat training saya bilang, anak-anak itu dengan begitu, anak-anak atau anggota keluarga itu akan benar-benar merasakan, aduh, begitu ya harga yang harus dibayar karena kejahatan, kesalahan, dosa saya. Ada sesuatu yang tidak bersalah, yang tidak tahu apa-apa, yang polos, itu harus mati. Betapa tidak adilnya gitu. Karena Allah memang tidak adil. Dalam arti kasih itu tidak adil. Kasih itu seperti tidak adil. Dia membebaskan kita karena mengasihi kita, tapi bersikap adil dengan cara hukuman harus terus dilaksanakan, harus tetap dilaksanakan, dan itu dilaksanakan oleh orang lain yang kuat menanggung hukuman itu, kuat menanggung kematian itu, dan kuat mengalahkan kematian itu, yaitu Yesus Kristus, anak domba Paskah itu. Tetapi di sini aspek personalnya yang kita mau soroti. Pernahkah betul-betul kita merasakan seperti Alkitab bilang, dia tertikam karena pemberontakan kita? Saya sampai lama dulu saya tidak tahu rasanya. Saya cuma tahu Paskah, oke, Yesus mati untuk menebus dosa saya. Oh ya, dia mengasihi. Tapi sebenarnya tidak merasakan, ini ya ampun gitu ya. Kayak maksudnya seperti anak-anak itu mungkin di situ, anak-anak, aduh kalau begitu ya jangan berdosa lagi ya, kita ini jangan nakal lagi ya gitu. Coba bayangkan kenakalan kita itu ternyata ditimpakan hukumannya kepada anak domba yang lucu itu, yang kasihan sekali, dia tidak tahu apa-apa tapi dia harus menanggung apa yang bukan kesalahan dan kejahatannya. Saudara, juga satu hal lagi, anak domba itu memang tidak bisa menolak. Anak domba itu diapakan ya sudah tidak bisa apa-apa. Mau disembelih, mau dicekik, mau dilepaskan, dibuang ke pasar, ke sungai, dia tidak bisa menolak apa-apa. Dia tidak punya kuasa untuk itu. Rela tidak rela, ya sudah, dia sepenuhnya ada dalam kekuasaan manusia. Mau diapakan, dia tidak bisa apa-apa. Tapi anak domba Paskah kita, Yesus Kristus, dia dia punya pilihan, dia bisa menolak. Dan dia sah-sah saja kalau dia menolak. Dan dia bilang, aku tidak mau, aku yang tidak salah apa-apa dijadikan begitu, dikayak gitukan istilahnya, diperlakukan seperti itu, seperti binatang betul, dan sudah dianggap bukan manusia, padahal dia Allah yang menciptakan manusia. Yesus bisa menolak dengan segala wibawanya, dengan segala kekuasaannya. Dia sah-sah saja kalau dia menolak, bilang aku tidak mau. Tapi yang jauh lebih dari anak domba beneran itu, yang umur setahun itu, anak domba itu sudah memang tidak bisa apa-apa, dia pasrah, diapakan. Yesus sebenarnya sangat bisa menolak, tapi dia bilang, aku menyerahkan diri, aku rela melakukan ini. Dia lakukan itu walaupun dia tidak perlu lakukan itu. Itu adalah kasih, itulah domba Paskah kita. Jadi mari kita berdoa sama-sama, Roh Kudus menolong kita untuk betul-betul menjadikan ini makin personal bagi kita,
tiap hari kita belajar, kita minta Roh Kudus singkapkan lagi lebih dalam tentang salib itu. Jadikan itu lebih personal sama saya, bukan sekedar suatu peristiwa sejarah 2000 tahun yang lalu ada seorang digantung di salib dan itu ternyata untuk menghapus dosa saya. Tapi sungguh-sungguh kita merasakan sedihnya, tidak terimanya, kekaguman kita akan namanya kerelaan hati yang begitu lupa. Itu mari kita miliki. Itu akan betul-betul membuat kita tidak main-main sama yang namanya anugerah, dan sungguh-sungguh meninggikan, menghargai, memuja Yesus Kristus, anak domba Paskah kita yang tidak bercela, dan dengan segala kerelaan, kasih dan kerendahan hatinya mau masuk ke dalam dunia kita dan menanggung segala kejahatan kita dalam kematiannya dan membawa kita kepada kemenangan dalam kebangkitannya. Sekian renungan